Satu kali saja salah pangkas di musim gugur, dan bisa-bisa bunga kesayangan Anda tidak muncul sepanjang musim panas berikutnya. Mungkin terdengar seperti cerita horor bagi para pekebun, kan? Tapi sayangnya, ini adalah kenyataan pahit yang sering dialami banyak orang. Hari ini, kita akan mengulas 4 penghuni taman paling populer: Hydrangea, Clematis, Peony, dan Hosta. Saya akan jelaskan mana yang harus dipangkas habis-habisan, dan mana yang sebaiknya tidak disentuh gunting sampai musim semi tiba. Dan saya berjanji, Anda akan mengetahui rahasia utama yang akan melenyapkan rasa takut Anda akan pemangkasan musim gugur untuk selamanya. Mari kita bicara terus terang, untuk apa sih semua ini kita lakukan? Persiapan musim gugur bukan hanya sekadar merapikan kebun. Ini pada dasarnya seperti mengirim tanaman Anda berlibur nyaman di musim dingin, agar nanti saat bangun mereka kembali segar bugar dan penuh energi. Ada 2 tugas utama: melindungi sistem akar dari pembekuan, dan yang paling penting, menjaga kuncup bunga yang pada beberapa tanaman sudah terbentuk jauh sebelum musim dingin tiba. Nah, justru disinilah letak jebakan utamanya. Baiklah, mari kita mulai dengan ratu taman yang sering bikin pusing para pekebun, si Hydrangea. Bunga-bunga bulatnya yang mewah ini bisa membuat siapa saja terpukau. Namun, semua itu berubah saat gunting pangkas sudah ada di tangan. Begitu musim gugur tiba dan kamu mendekatinya, satu pertanyaan langsung muncul di benakmu: dipangkas atau tidak? Dan kalau memang harus dipangkas, bagaimana caranya agar tahun depan kamu tidak hanya punya daun hijau rimbun tanpa satupun bunga? Rahasia utama yang membagi Hydrangea menjadi 2 kelompok ini sangat sederhana. Kamu hanya perlu memahami pada tunas atau cabang mana ia akan berbunga. Apakah pada tunas tahun lalu, atau pada ranting-ranting muda yang baru akan tumbuh musim semi berikutnya? Terdengar rumit? Jangan khawatir. Akan saya jelaskan dengan sangat sederhana. Misalnya, ini dia Hydrangea macrophylla, atau sering disebut Hydrangea daun besar, yang sering kita lihat dengan bunga-bunga bulat besar berwarna merah muda, biru, atau ungu yang memukau. Ingatlah aturan utamanya. Hydrangea macrophylla berbunga pada tunas yang tumbuh tahun lalu. Artinya, kuncup bunganya untuk musim panas tahun depan sudah terbentuk sekarang, di akhir musim ini. Kuncup-kuncup itu sudah tidur di ranting-rantingnya, menunggu musim semi tiba. Lalu, apa yang terjadi jika kita memangkasnya terlalu pendek sekarang? Betul sekali, kita akan memotong habis semua calon bunga kita. Oleh karena itu, saat musim gugur, kita harus memangkas Hydrangea macrophylla dengan sangat-sangat hati-hati. Tugas kita hanyalah membuang bunga-bunga yang sudah layu atau kering. Lakukan pemotongan yang rapi tepat di atas sepasang kuncup hidup paling atas. Itu saja, tidak perlu memotong bagian lain lagi. Namun, pemangkasan hanyalah separuh pekerjaan untuk si cantik yang agak rewel ini. Untuk menjaga kuncup bunganya tetap aman, kita perlu melindunginya dari embun beku. Oleh karena itu, memberikan pelindung untuk Hydrangea macrophylla bukan sekadar saran, melainkan syarat mutlak untuk mendapatkan bunga yang lebat dan indah. Nah, untuk Hortensia paniculata dan arborescens, ceritanya justru kebalikannya. Mereka adalah teman taman kita yang bisa diandalkan dan tidak rewel, jadi kita tidak perlu terlalu cemas merawatnya. Keistimewaan mereka terletak pada kemampuannya berbunga pada tunas-tunas yang tumbuh di tahun yang sama. Apa artinya? Artinya, kuncup bunga mereka baru akan terbentuk di musim semi, pada tunas-tunas muda, dan baru yang baru saja tumbuh. Dengan begitu, di musim gugur, kita tidak perlu khawatir, tidak sengaja memotong bakal bunga, karena memang belum ada. Maka dari itu, pemangkasan pada jenis ini bukan cuma diperbolehkan, tapi sangat dianjurkan. Pemangkasan kuat di musim gugur akan merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru yang kuat di musim tanam berikutnya. Dan semakin kuat serta tebal tunasnya, semakin besar dan rimbun gugusan bunga yang akan muncul di atasnya.
sangat sederhana dan logis. Bagaimana cara memangkasnya? Jangan ragu untuk memangkas pendek tunas-tunas tahun lalu. Sisakan 2-4 pasang mata tunas pada setiap batang. Jangan takut. Selain itu, buang juga semua cabang yang tipis, lemah, dan tumbuh mengarah ke dalam semak. Tujuan kita adalah menyisakan kerangka batang yang kuat dan berventilasi baik. Tempat tunas-tunas perkasa akan muncul di musim semi. Dan kabar baiknya, para pejuang ini, berbeda dengan kerabatnya yang berdaun lebar, tidak membutuhkan perlindungan musim dingin di sebagian besar daerah. Baiklah, mari kita naikkan sedikit pandangan kita dan berbicara tentang tanaman merambat, klematis. Tanaman ini memang seringkali membingungkan pekebun pemula dengan kelompok pemangkasannya yang misterius. Kelompok 1, 2, 3. Kedengarannya seperti soal pelajaran di sekolah ya, tapi sebenarnya ini jauh lebih sederhana jika kita memahami prinsip dasarnya. Dan prinsipnya sama seperti hydrangea. Semua tergantung pada tunas atau cabang mana bunga itu akan mekar. Baik, mari kita bahas kelompok pemangkasan pertama. Kelompok ini mencakup klematis yang berbunga paling awal, biasanya sekitar bulan Mei hingga Juni, dan bunganya hanya muncul pada tunas yang tumbuh tahun lalu dan sudah melewati musim dingin. Ini adalah jenis klematis alpin atau klematis montana. Jika Anda memangkas klematis jenis ini di musim gugur, di musim semi, ia memang akan menumbuhkan dedaunan hijau. Tapi bunganya, Anda tidak akan melihatnya sama sekali. Jadi, ingat baik-baik. Kelompok pertama ini, jangan kita pangkas di musim gugur. Paling-paling, yang bisa kita lakukan hanyalah pembersihan ringan. Memotong cabang-cabang yang kering atau patah. Dan itu saja. Setelah berbunga di musim semi, Anda boleh menipiskan sedikit jika tanamannya terlalu lebat. Tapi di musim gugur, itu tabu. Mari kita beralih ke kelompok pemangkasan kedua. Klematis dari kelompok ini sangat menarik, karena mereka mekar 2 kali dalam satu musim. Gelombang mekar pertama, yang paling melimpah, terjadi di awal musim panas pada tunas-tunas yang tumbuh tahun lalu, dan berhasil melewati musim dingin. Sedangkan gelombang kedua, yang jumlahnya sedikit lebih moderat, muncul di akhir musim panas pada tunas-tunas muda yang tumbuh di tahun yang sama. Karena sifat ganda ini, teknik pemangkasan untuk klematis jenis ini haruslah gabungan. Pada musim gugur, kita tidak bisa memangkasnya terlalu pendek. Jika tidak, kita akan kehilangan gelombang pembungaan pertama yang paling indah dan spektakuler. Namun, membiarkan semua tunas tanpa dipangkas sama sekali juga tidak disarankan. Oleh karena itu, kita menerapkan teknik pemangkasan ringan atau moderat. Tugas kita adalah memendekkan tunas sekitar 1/3 dari panjangnya, menyisakan tinggi sekitar 1 hingga 1,5 meter dari permukaan tanah. Selain itu, buang juga semua ranting yang lemah, belum matang, atau yang masih lunak seperti rumput. Sisakan hanya batang-batang yang kuat dan sudah berkayu. Batang-batang ini kita lepas perlahan dari penyangganya, gulung melingkar, lalu rebahkan ke tanah dan berikan penutup atau mulsa. Metode ini bertujuan untuk menjaga tunas tahun lalu agar bisa mekar lebih awal di musim berikutnya, sekaligus merangsang tumbuhnya tunas-tunas baru yang akan menghasilkan bunga di periode kedua nanti. Dan terakhir, kelompok pemangkasan ketiga. Ini yang paling sederhana, mudah dipahami, dan disukai banyak tukang kebun. Di kelompok ini termasuk klematis yang berbunga di akhir musim, yaitu dari pertengahan musim panas hingga musim gugur. Bunganya hanya muncul pada tunas-tunas muda yang tumbuh di tahun yang sama. Oleh karena itu, sulur-sulur dari tahun sebelumnya sama sekali tidak dibutuhkan. Bahkan, justru akan menghambat pertumbuhannya. Maka saat musim gugur, kita ambil gunting pangkas dan bertindak tegas. Seluruh bagian tanaman klematis yang berada di atas tanah perlu dipangkas sangat pendek. Seberapa pendek? Cukup sisakan tunggul dengan 2 atau 3 pasang mata tunas di atas permukaan tanah. Tinggi sekitar 15-20 cm.
Jangan khawatir, Anda tidak akan merusak tanaman ini, justru Anda akan membantunya. Pemangkasan radikal semacam ini justru akan merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru yang kuat dari akar saat musim semi, sehingga seluruh semak akan tertutup bunga secara merata, bukan hanya di bagian atas saja. Ini adalah jenis klematis yang paling mudah dirawat, tidak memerlukan perawatan rumit untuk mempertahankan sulurnya selama musim dingin. Cukup pangkas, beri mulsa di pangkal semak, dan selesai. Tanaman siap menghadapi musim dingin. Lalu, bagaimana jika Anda membeli klematis tanpa label? Atau bahkan lupa termasuk kelompok pemangkasan yang mana? Situasi ini tentu akrab bagi banyak pekebun. Anda berdiri di depan rumpun hijau itu dengan gunting pangkas di tangan dan merasa takut untuk melakukan pemangkasan yang salah. Jangan panik, ada solusinya. Jika Anda tidak mengetahui kelompok klematis Anda, gunakan metode pemangkasan universal yang aman dan minim risiko, yang sebetulnya ideal untuk klematis kelompok pemangkasan kedua, yaitu cukup pangkas semua sulur atau batangnya sekitar sepertiga atau hingga setengahnya, sampai ketinggian sekitar 1 meter dari tanah. Mengapa harus dengan cara ini? Mari kita berpikir secara logis. Jika klematis Anda ternyata termasuk kelompok pertama yang seharusnya tidak dipangkas sama sekali, Anda memang akan kehilangan beberapa bunga di bagian bawah. Namun, bagian atas sulurnya akan tetap hidup dan berbunga. Jika ia termasuk kelompok ketiga yang biasanya dipangkas sangat pendek, maka di musim semi ia akan menumbuhkan tunas baru dari batang yang tersisa dan akan berbunga juga, meskipun sedikit lebih lambat. Dan jika tebakan Anda tepat bahwa ia memang termasuk kelompok kedua, maka Anda telah melakukan pemangkasan dengan sempurna. Opsi kompromi ini adalah asuransi Anda agar tidak melakukan kesalahan fatal. Dengan cara ini, Anda tetap bisa mempertahankan setidaknya sebagian bunganya, apapun kelompok klematis Anda. Dan pada tahun berikutnya, Anda bisa mengamati tanaman klematis Anda dengan lebih seksama, lalu dengan tepat menentukan kelompoknya berdasarkan waktu dan jenis bunganya. Setelah melayang di antara liana, mari kita kembali menjejak bumi dan membahas sahabat karib para pekebun, peoni. Tanaman ini tidak akan membuat Anda pusing memikirkan skema pemangkasan yang rumit. Dengan peoni, semuanya mudah, logis, dan bisa ditebak. Dan inilah yang membuat kita menyukainya. Patokan utama untuk memangkas peoni bukanlah kalender, melainkan kondisi cuaca dan tanaman itu sendiri. Jangan terburu-buru memangkas daun yang masih hijau segera setelah bunga-bunganya layu. Sepanjang sisa musim panas hingga awal musim gugur, semak peoni akan mengumpulkan nutrisi melalui daun-daunnya dan menyimpannya di akar-akarnya yang kuat. Ini adalah cadangan energi bagi tanaman untuk menghadapi musim dingin, sekaligus jaminan mekarnya bunga yang rimbun di tahun berikutnya. Tunggulah sampai embun beku pertama yang cukup parah tiba. Biasanya setelah embun beku itu, seluruh bagian atas tanah tanaman peoni akan layu dan rebah ke tanah. Nah, inilah sinyal bagi Anda untuk mulai bertindak. Saat ini, daun-daunnya sudah menyelesaikan tugasnya, dan Anda bisa membersihkannya tanpa ragu. Ambil gunting pangkas yang tajam, lalu potong semua batangnya hingga hampir rata dengan permukaan tanah. Sisakan tunggul kecil setinggi sekitar 2-3 cm saja. Ini penting agar di musim semi, Anda tidak kehilangan lokasi semak peoni dan tidak sengaja merusaknya. Selain itu, dengan membersihkan semua daun tua, kita juga melakukan pencegahan penyakit jamur yang sangat efektif. Spora-spora jamur ini bisa bertahan hidup di sisa-sisa tanaman selama musim dingin. Salah satu pertanyaan yang sering muncul setelah memangkas peoni adalah, apakah perlu melindunginya dari dingin? Karena semua bagian atas tanah sudah kita potong, mungkin ada kekhawatiran akar yang tertinggal di dalam tanah akan kedinginan. Tidak perlu khawatir. Tanaman peoni dewasa yang sudah berakar kuat memiliki ketahanan yang luar biasa terhadap dingin. Mereka dapat bertahan dengan baik, bahkan di musim dingin yang sangat parah tanpa perlindungan tambahan apapun.
Sistem akarnya yang kuat menembus jauh ke dalam tanah, di mana suhu beku tidak akan membahayakan mereka. Oleh karena itu, jika peoni Anda sudah berumur lebih dari 2 atau 3 tahun, Anda tidak perlu khawatir sama sekali mengenai hal ini. Satu-satunya pengecualian adalah tanaman muda yang baru ditanam pada tahun ini. Sistem akarnya belum sempat berkembang dengan baik dan menembus dalam, sehingga mereka lebih rentan. Untuk tanaman tahun pertama seperti ini, sangat disarankan untuk melakukan mulsa saat musim dingin pertama mereka. Buatlah gundukan kecil setinggi 10-15 cm di atasnya menggunakan gambut, kompos, atau tanah kebun biasa. Ini sudah cukup untuk melindungi tunas-tunas muda dari risiko pembekuan. Di musim semi, segera setelah salju mencair, penutup mulsa ini harus dibersihkan dengan hati-hati. Sebagai penutup, mari kita bahas tentang ratu sudut-sudut teduh di taman, hosta. Untuk tanaman ini, masalah pemangkasan daunnya di musim gugur menjadi yang paling diperdebatkan. Para tukang kebun terbagi menjadi 2 kubu dengan pandangan yang sangat berbeda, dan masing-masing memiliki argumen kuat. Mari kita telaah alasan-alasan dari kedua belah pihak. Kubu pertama adalah para pendukung pemangkasan musim gugur. Alasan utama mereka adalah untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tanaman. Setelah embun beku pertama, daun hosta akan berubah menjadi massa berlendir yang tidak sedap dipandang. Secara estetika, pemandangan ini tentu tidak menyenangkan. Namun yang terpenting, di bawah daun-daun yang membusuk ini tercipta lingkungan lembab dan gelap yang ideal untuk siput dan telur-telurnya berlindung selama musim dingin. Dengan membersihkan dedaunan di musim gugur, Anda menghilangkan rumah nyaman bagi hama tersebut dan dengan demikian mengurangi populasi mereka di tahun berikutnya. Tentu saja ada logika kuat di balik hal ini. Pemangkasan daun hosta harus dilakukan setelah daunnya benar-benar menguning dan rebah ke tanah. Kubu kedua adalah para penentang pemangkasan musim gugur. Argumen mereka, alam lebih tahu dan lebih bijaksana dari kita. Dedaunan yang gugur secara alami membentuk lapisan pelindung tambahan di atas sistem akar tanaman. Ini berfungsi sebagai lapisan mulsa alami yang melindungi tunas-tunas yang sedang tidur dari embun beku yang parah, terutama di musim dingin tanpa salju. Saat musim semi tiba, daun-daun tua dapat dengan mudah dibersihkan dengan garu tanpa merusak tunas-tunas muda yang baru tumbuh. Dan pendekatan ini pun memiliki kearifannya sendiri. Jadi, apa intinya dari semua perdebatan soal memangkas hosta ini? Seperti biasa, kebenarannya ada di tengah-tengah. Memangkas hosta di musim gugur lebih merupakan pilihan yang didasari oleh teknik berkebun Anda, preferensi estetika, dan upaya pengendalian hama daripada kebutuhan mutlak bagi kelangsungan hidup tanaman itu sendiri. Hosta adalah tanaman yang luar biasa tangguh dan tidak rewel. Ia akan melewati musim dingin dengan baik dengan daun yang sudah dipangkas maupun di bawah tumpukan daun tuanya sendiri. Oleh karena itu, Anda bisa memilih metode yang paling nyaman dan masuk akal untuk Anda dan taman Anda. Jika kebun Anda banyak siput dan hama lain, memangkas daun di musim gugur adalah pilihan terbaik untuk mencegah mereka berkembang biak. Jika taman Anda berkonsep rapi dan teratur, dan tampilan daun layu mengganggu pemandangan, jangan ragu untuk memangkasnya. Namun, jika Anda menganut prinsip berkebun alami dan tidak keberatan dengan sedikit kekacauan, atau jika musim dingin di daerah Anda sangat keras dan minim salju, biarkan daunnya tetap ada hingga musim semi sebagai mulsa alami. Bagaimanapun juga, Anda tidak akan merusak tanaman. Dan sentuhan terakhir yang bermanfaat bagi semua tanaman yang kita bicarakan hari ini adalah mulsa. Setelah Anda selesai memangkas, berikan mulsa di sekitar pangkal tanaman tahunan Anda. Lapisan kompos, humus, atau gambut setebal 5-7 cm akan berfungsi seperti selimut hangat bagi sistem akar tanaman. Mulsa akan melindungi akar dari fluktuasi suhu yang ekstrim,
menjaga kelembaban, dan di musim semi akan menyediakan nutrisi tambahan. Ini adalah cara sederhana namun sangat efektif yang akan membantu tanaman kesayangan Anda melewati musim dingin dengan nyaman. Nah, sekarang mari kita bahas poin krusial yang saya janjikan tadi. Kesalahan terbesar yang sering dilakukan para pekebun bukan terletak pada pemangkasan itu sendiri, melainkan pada ketidakpahaman akan tujuannya. Kita sering berasumsi bahwa saat musim gugur tiba, semua harus dirapikan dan dipangkas. Tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Bayangkan saja, Anda dengan telaten memangkas habis semak Hydrangea Macrophyll yang rimbun, seolah-olah itu Hydrangea paniculata sampai tidak tersisa. Akibatnya, Anda kehilangan semua bunganya di tahun berikutnya. Sepanjang musim, Anda hanya akan menikmati dedaunan hijau yang indah, tanpa melihat satupun gugusan bunga yang mekar. Ini terjadi karena kuncup-kuncup bunga sudah ada di cabang-cabang tersebut, hanya menunggu datangnya musim semi. Di sisi lain, jika Anda terlalu sayang dan tidak memangkas klematis kelompok 3, tanaman itu akan berubah menjadi rumpun yang tak terawat, kusut, dengan bunga-bunga langka hanya di puncaknya. Nah, inilah rahasia utamanya. Bukan gunting pangkas yang menentukan hasil bunga, melainkan pengetahuan Anda tentang tanaman itu sendiri. Jadi mari kita rangkum. Untuk Hydrangea Macrophyll, jangan dipangkas, tapi berikan perlindungan. Hydrangea paniculata dan Hydrangea arborescens, pangkas saja dengan leluasa. Untuk klematis, kenali kelompok pemangkasannya, itu adalah kunci segalanya. Peony dan hosta, mereka cukup toleran. Pemangkasan di musim gugur lebih pada aspek kebersihan dan estetika saja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga sekarang tanaman perennial Anda siap menghadapi musim dingin, dan di musim berikutnya akan memanjakan mata Anda dengan bunga-bunga yang luar biasa. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan tips-tips terbaru. Sekarang, giliran pertanyaan untuk Anda. Tanaman perennial apa yang paling sering membuat Anda bingung saat mempersiapkannya menghadapi musim dingin? Tulis di kolom komentar dan mungkin kami akan membuat video khusus tentang itu.